Langit yang sedikit partikulatnya, sedikit polusinya itu pasti kelihatan warna biru ya. Warna birunya kelihatan. Kalau misalkan lagi banyak konsentrasi partikulatnya, maka langit birunya itu nggak akan kelihatan. Lebih seperti apa ya, kabut ya. Indeks kualitas udara itu meningkat, jadi di atas 100 itu kalau dilihat dari statusnya itu bisa dibilang kurang sehat lah. Juga konsentrasi partikulat kayak PM2.5 itu di atas 5, itu di atas standarnya WMO. Jadi itu nggak sehat. Belakangan ini, kualitas di beberapa daerah lagi disorot. Di Tangerang Selatan misalnya, tingkat polusi sempat masuk ke zona merah. Di Serpong, angkanya bahkan tembus 155 menurut IQN. Sementara di Tangerang, data dari aplikasi Nafas juga menunjukkan angkanya di atas 140. Ini artinya kualitas udaranya tergolong buruk. Untuk membahas lebih jauh soal kondisi kualitas udara yang belakangan ini memburuk, kita sudah terhubung dengan Mas Ardi, peneliti ahli muda dari Pusat Riset Iklim BRIN. Halo Mas, apa kabar Mas Ardi? Baik, alhamdulillah. Mas, ini kan lagi banyak banget yang ngomongin soal indeks kualitas udara ya Mas, akhir-akhir ini nih Mas. Apalagi di 3 lokasi nih, di Tangerang, Tangerang Selatan, dan juga Depok nih Mas. Nah, seperti apa sih Mas kondisinya Mas di sejauh ini nih, di minggu ini? Jadi memang awal-awal minggu ini ya, di tiga daerah tersebut, di Tangsel, Tangerang, sama Depok itu memang indeks kualitas udara itu meningkat, jadi di atas 100 itu kalau dilihat dari statusnya itu bisa dibilang kurang sehat lah. Terus juga konsentrasi partikulat kayak PM2.5 itu di atas 5, itu di atas standarnya WMO. Jadi itu nggak sehat ini. Tapi setelah kemarin hujan itu, hari Rabu kemarin ya, hujan tuh dia cukup membawa pengaruh yang cukup besar buat konsentrasi polutan, jadi konsentrasi turun sekarang. Jadi sekarang kayak misalkan Tangsel tuh sekarang masih jadi 44 indeks, itu bisa dibilang cukup baik sekarang. Oke, berarti turun hujan itu juga mempengaruhi kadar polusi udara juga ya Mas ya? Ya betul, jadi salah satu karakteristik hujan itu adalah dia punya kemampuan untuk mencuci atmosfer dari partikulat. Jadi kalau misalkan banyak polusi terus hujan, apalagi hujannya lebat, itu dia bisa membersihkan udara dari polutan. Makanya kalau habis hujan itu kan kita seger ya rasanya, udaranya lebih segar. Oke. Nah, Mas, penyebaran polusi ini tuh sebenarnya bisa ada potensi untuk meluas ke wilayah-wilayah di sekitarnya nggak sih, Mas? Mungkin di sekitar Tangerang, di sekitar Depok juga gitu. Ya bisa Mbak. Jadi sebenarnya kan yang salah satu yang pengaruhi penyebaran polutan itu adalah arah dan kecepatan angin ya. Jadi kalau kondisi normal itu, kalau siang hari itu memang angin laut itu dari Teluk Jakarta itu bertiup dari utara ke selatan. Jadi polusi dari Jakarta itu akan terbawa ke selatan, ke daerah Tangsel atau Depok ya. Nah kalau malam dia balik arah ininya, kan angin darat kan. Jadi malam itu justru dari polutan dari yang selatan tuh ke utara gitu. Jadi untuk penyebaran polutan tadi sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin. Apa sih Mas faktor utama yang menyebabkan kondisi udara kita tuh memburuk gitu Mas belakangan ini? Salah satu pemicunya pasti ya dari aktivitas kita sendiri. Jadi misalkan dari sisi transportasi itu kalau pagi kan ya, kan macet tuh, banyak kendaraan misalkan. Itu salah satu penyumbang terbesarnya dari situ. Jadi dari emisi kendaraan bermotor. Yang kedua itu dari misalkan kegiatan industri. Jadi misalkan pabrik-pabrik atau konstruksi gitu kan, yang misalkan ada truk-truk pasir lewat tuh kan debu juga keangkat kan ke atmosfer. Dan juga sisanya dari ya aktivitas masyarakat, misalkan yang bakar-bakar sampah gitu kan ya. Terus nggak ada hujan, ya udah kualitas udaranya akan memburuk biasanya setelah itu. Ini tuh berpengaruh juga nggak sih Mas sama minimnya ruang terbuka hijau gitu? Kualitas udara tuh dipengaruhi itu juga nggak sih Mas sebenarnya? Jadi kan tumbuhan itu dia menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Jadi makin sedikit ruang terbuka hijau itu, ya otomatis ya nggak ada yang menyerap karbon dioksida lagi. Jadi kan CO2 itu juga salah satu ibaratnya polutan juga kan. Kalau misalkan terlalu banyak maka akan menambah suhu gitu ya, suhu udara di sekitarnya. Jadi kalau jadi kalau ruang terbuka hijaunya makin sedikit, otomatis kualitas udaranya juga akan memburuk. Kalau secara kasat mata sendiri tuh, saya orang-orang seperti saya gini ya Mas,
Bisa nggak sih membedakan kualitas udara gitu tanpa bantuan alat ataupun aplikasi gitu Mas? Ya, yang paling gampang ya tinggal ngelihat langit, Mbak. Jadi kalau langit yang sedikit partikulatnya, sedikit polusinya itu pasti kelihatan warna biru ya. Warna birunya kelihatan. Kalau misalkan lagi banyak konsentrasi partikulatnya, maka langit birunya itu nggak akan kelihatan. Lebih seperti apa ya, kabut ya. Kabut tapi bukan awan. Jadi itu kelihatan banget kalau misalnya kita naik pesawat atau naik kapal laut ya. Itu kalau misalkan mau masuk Jakarta biasanya tuh tiba-tiba aja langitnya udah nggak biru lagi. Nah itu berarti apalagi banyak ininya polutannya di situ. Mas, bahayanya apa sih Mas? Misalnya kejadian kualitas udara yang buruk ini terjadi terus-menerus tuh untuk kita hirup gitu setiap harinya tuh bahaya yang paling berasa banget untuk masyarakat tuh apa sih Mas? Ya yang pastinya ya ISPA ya. Jadi polutan itu memicu penyakit pernapasan gitu. Pernapasan ya batuk-batuk lah, terus kadang juga ada yang misalkan asma juga bisa kumat asmanya gitu. Itu jangka pendek. Nah kalau jangka panjang itu malah bisa lebih parah. Jadi misalkan kita kebanyakan menghirup partikulat yang kecil-kecil yang PM2.5 itu bisa menyebabkan misalkan nih kematian juga bisa. Terus kalau misalkan ibu hamil kebanyakan terpapar dengan PM2.5 itu bisa cacat janinnya. Jadi sebenarnya dalam itu bahayanya tuh gak cuma jangka pendek tapi jangka panjang juga. Jadi kalau bisa usahakan sebisa mungkin kita menghindari paparan dari polusi tersebut. Langkah pencegahan apa nih Mas yang bisa dilakukan masyarakat biar bisa lebih terlindungi dari polusi udara kalau menurut Mas Ardi? Ya yang paling gampang ya pakai masker ya. Ini pasti udah banyak yang tahu ya. Tapi kalau bisa maskernya tuh yang standar gitu. Maksudnya standar itu yang bisa menyaring partikulat di bawah 10 mikron. Jadi misalkan masker N95 atau K95 itu dia lebih bagus daripada masker bedah yang biasa kita pakai. Kalau bisa pakai yang seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalkan rezeki gitu ya, kalau bisa pasang pemurni udara, air purifier dalam ruangan. Itu penting untuk manula, orang-orang lansia dan anak-anak ya. Terus yang paling penting juga kurangi aktivitas berat di luar ruangan dan aktivitas lainnya bisa menyebabkan bertambahnya polusi. Jadi misalkan yang suka merokok nih, bisa jangan merokok dalam ruangan. Terus juga jangan suka bakar-bakar sampah lah, gitu. Karena itu bisa menyebabkan tambahan polusi. Udah banyak polusinya malah ditambahin lagi sama sampah gitu kan. Kalau menurut Mas Ardi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat nih untuk bisa memperbaiki kualitas udara ke depannya? Ya, yang penting sosialisasi ya Mbak ya. Jadi kalau bisa perbanyak himbauan terus informasi. Karena ini ya masyarakat kita tuh saya lihat masih awam ya. Jadi mungkin kita gitu ngerti ya. Misalkan kita bisa lihat website misalkan IQR ya. Tapi di sisi lain kan banyak masyarakat yang masih belum tahu itu kan. Nah jadi kalau menurut saya sih ya peran pemerintah di sini kalau bisa lebih banyak informasi seperti itu, di sosialisasi gitu. Misalnya TV atau mana gitu kan, misalkan dari pesan SMS atau gimana ya. Nah itu pertama. Terus yang kedua kalau bisa tegakkan aturan ya. Jadi kan banyak pabrik-pabrik liar ya. Pabrik-pabrik liar misalnya yang di sekitaran mungkin di Tangerang atau di Bogor atau di mana gitu ya. Yang dia seenaknya aja misalkan bakar gitu ya misalkan. Kalau bisa itu pemerintah ikut mengawasi juga gitu. Jangan dibiarkan seperti itu saja. Terima kasih banyak Mas Ardi waktunya yang ini. Peningkatan kesadaran masyarakat dan langkah nyata dari berbagai pihak tentu dibutuhkan agar udara yang kita hirup setiap hari bisa kembali bersih dan sehat.